Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini dia Redmi 15C, satu buah handphone yang baru aja dirilis sama Xiaomi Indonesia hari ini. Dan ini bukan video review, melainkan lebih kayak semacam quick review lah ya, ataupun juga mungkin extended hands-on tentang handphone yang satu ini. Let's go, kita coba bahas, kita kulik sedikit lebih jauh. Barengan Nobotech Review, dan Redmi 15C ini baru saya pegang sekitar 2-3 hari terakhir. Jadi ada beberapa hal yang memang belum bisa saya sampaikan lebih lanjut atau lebih panjang ya. Jadi emang ada beberapa parts yang harus ditinggalkan karena kalau nggak videonya nggak bisa rilis hari ini. So ya, let's go. Kita ngomongin barang yang satu ini, dimulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Begitu kita ngelihat bagian boxnya, sebenarnya udah kelihatan ya kalau handphone yang satu ini tuh punya beberapa keunggulan yang emang ada lebih baik dibandingin generasi sebelumnya. Mulai dari RAM-nya, sekarang nambah jadi 8GB, storage-nya jadi 256GB, baterainya 6000 mAh, datang dengan 33 watt fast charging, dan juga layarnya gede ya, 6,9 inci, 120Hz refresh rate. Dari sini aja sebenarnya bisa dipertanyakan, kenapa kok tidak ada performa yang dibahas? Nanti kita cek lebih lanjut ya. Kita buka dulu sekarang kotaknya. Dalamnya ini ada handphonenya, kita taruh dulu di samping. Isi kotak dalam kotaknya itu ada SIM card ejector, terus juga ada kitab-kitab seperti biasa, ada case agak tipis sebenarnya di pinggir kiri kanannya, cuman ya udah ini yang kita punya. Ada chargeran 33 watt dan juga kabel data USB Type A to Type C. Handphonenya sendiri yang saya pegang ternyata variannya adalah ini. Disebutnya varian ini bernama Twilight Orange. Walaupun memang secara warna jatuhnya lebih seperti salem ya, pink-pink gitu, kurang orange. Cuman ya udahlah, kita terima aja Twilight Orange. Kalau kita inspeksi lebih lanjut handphone ini, di bagian sebelah kanan handphone kita ngelihat ada volume rocker, ada tombol power, terus juga di bagian bawahnya itu ada speaker, ini ada USB Type-C, ada mic, dan juga ada audio jack. Nah, ini mahal ya, udah jarang handphone yang punya ini sekarang. Di bagian sampingnya itu ada SIM card tray, dan SIM card tray-nya ini udah menggunakan triple SIM card slot, jadi bisa support micro SD up to 2TB, dan bagian atasnya polos. Bodi bagian belakangnya desainnya kekinian, hadir dengan kamera bulb yang seperti ini, logo Redmi kecil di bagian bawah, dan untuk layarnya, nah ini dia nih, desainnya emang masih menggunakan water drop notch ya, jadi masih seperti ini, tapi ajibnya adalah udah punya refresh rate 120Hz. Setidaknya menang di bagian itu. Oke, yang bisa diceritain setelah beberapa saat menggunakan handphone ini untuk bagian layar, sebenarnya rasanya sih masih aman-aman aja dan juga cukup responsif aja, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Tapi memang kalau dipakai main game yang jatuhnya kompetitif seperti Call of Duty Mobile ini, rasanya agak sedikit berbeda. Tapi memang ini sepertinya bukan terkait dengan layar, melainkan terkait dengan performa dari si Redmi 15C. Bentar, sebelum kita ngomong lebih jauh masalah performa, untuk masalah YouTube-an deh. Oke, kita coba cek ya. Kalau untuk secara pewarnaannya sendiri, begitu kita nonton YouTube, sebenarnya sih secara gambar ya masih aman-aman aja, tajam-tajam aja. Walaupun emang untuk resolusinya kita nggak bisa milih yang paling tinggi ya. Mentoknya itu ada di 1440p dan nggak bisa lebih tinggi dari ini. Ya emang terkait dengan resolusi dari layarnya ini juga. Tapi untuk speakernya ini memang ya. Nah, speakernya emang hanya mono aja di bagian bawah. Dia tidak ada si stereo speakernya. Itu dia. Ya udahlah. Kita terima dengan harga yang harusnya ada di bawah 2 juta ya. Dan kita langsung aja masuk ke bagian performa. Kenapa sampai tidak ada mention masalah chipset di bagian box? Dimana biasanya bagian box ini, wow, yang namanya chipset biasanya paling gede dibahas gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Ternyata selidik punya selidik, dia ini masih menggunakan chipset ya MediaTek Helio G81 ya. Handphone ini masih menggunakan MediaTek Helio G81 yang berarti dari Redmi 14C juga masih sama ya kan. Walaupun kali ini G81 Ultimate jatuhnya. Tapi dengan kondisi seperti itu akhirnya ketakar lah ya. Kalau misalnya skor Antutu itu masih bermain di area 270 ribuan aja.
Untuk single core Geekbench 6-nya di 404 dan multi core score-nya di angka 1300-an. Sementara OpenCL-nya 951, terus Vulkan-nya 888. Nah, lanjut tentang performa Redmi 15C. Jujur kalau untuk hari-harian sih sebenarnya untuk berarea social media ataupun WhatsApp sebenarnya sih nggak ada masalah di sini. Tapi untuk masalah gaming, nah ini yang menarik ya. Kalau kita coba ngelihat game seperti MLBB, dia ini berjalan dengan sangat lancar. Tadi sempat nyobain, emang bukan yang stabil terus-terusan di atas, tapi kalau kita ngelihat secara performa grafiknya, rata-ratanya ini masih dapat lah di area sekitaran 59,9 fps. Yang berarti ini oke dong secara rata-ratanya, ya kan? Dan kita juga bisa ngeliat nih secara performa grafiknya, nah ini dia bermain-main di area sini, ya. Sementara kalau kita coba ngecek untuk Call of Duty yang jatuhnya lebih kompetitif, ternyata average-nya ada di angka 49. Mentoknya bisa sampai 60 fps. Dan kalau kita ngeliat lebih lanjut lagi, ternyata fps-nya sangat-sangat geradakan dari sisi grafiknya. Ini penting menjadi perhatian terutama untuk teman-teman yang emang pengen main game seperti Call of Duty ini. Karena emang di gameplay mainnya itu berasa ya tiba-tiba kok agak sedikit laggy, tiba-tiba agak drop. Ini ngebikin saat kondisi-kondisi kritis berhadapan dengan lawan, jadinya ya begitu, terasa agak kurang firm, kurang meyakinkan aja. Cuma kalau main gamenya seperti MLBB ini masih aman. Jadi dijadikan catatan aja untuk game-game kompetitif, ya monggo lah, silahkan dipikirkan lagi. Oke lah, dari performa mungkin bukan yang paling top of the pop, mengingat dia juga masih menggunakan Helio G81, mungkin masih dimaklumi. Pertanyaan dari sisi baterai gimana? Nah, dari sisi baterai, oke, kita masukin catatannya ya. Benchmarking baterai yang saya punya. Untuk YouTubean selama 30 menit ternyata handphone ini memakan daya 9%. Entah kenapa tiba-tiba banyak banget yang dimakan dayanya. Tapi untuk TikTokan 30 menit handphone ini hanya memakan daya 5%. Untuk MLBB 15 menit daya yang digunakan 4%. Dan untuk CODM 15 menit daya yang digunakan juga bermain di 4%. Jadi secara baterai sebenarnya masih aman. Tapi mungkin untuk yang heavy usage seperti YouTube silahkan dipertimbangkan lagi. Karena emang datanya berbicara seperti itu. Nah, untuk masalah pengujian chargingnya sendiri, ini yang saya belum sempat lakukan. Jadi ya coba cek-cek deskripsi atau komentar, kali-kali saya udah update di sana. Mohon maaf ya. Nah, berikutnya dari sisi kamera. Handphone ini memiliki setup kamera 50 megapiksel untuk main kamera belakang, terus kamera depannya ini ada di 8 megapiksel. Beberapa hasil foto dan juga video yang saya punya itu seperti ini. Nah, kita coba nih ya, dalam situasi ruangan ada lampunya, tapi ya lumayan gelap low light karena kan di basement, parkiran rotom alias motor ya. Udah mulai kehilangan cahaya, kita coba cek gimana performa perekaman video dari Redmi 15C yang by the way dia ini mentok ya, sebenarnya perekaman videonya itu di 1080 30 fps. Kamera depannya juga kita tes. Soalnya kalau ada lampu begini sih masih oke ya. Sambil dibawa jalan-jalan. Suaranya gimana? Penangkapan noise di sekitaran juga gimana? Silahkan dinilai. Nah, sementara ini adalah hasil tes video kalau kita jalan-jalan di luar pakai Redmi 15C seperti ini, stabilisasinya dan segala macam tempatnya. Oh, oke. Kita mau langsung datang ke acara launchnya handphone yang satu ini, jadi mari let's go. Ngerti, Redmi 15C ini bukan satu buah handphone yang dijual dengan harga yang tinggi, jadi emang masuknya entry level. Silahkan untuk teman-teman yang pengen beli, pergunakan handphone ini layaknya entry level juga gitu ya. Bukan yang pengen bikin konten wah, bukan yang pengen render cepat, bukan juga yang pengen main game dengan gacor, handal, dan segala macam. Ingat, chipsetnya memang tidak dibuat untuk itu. Gunakan sesuai dengan peruntukannya. Redmi 15C ini ya area untuk berkomunikasi lah. Dan tipis-tipis main kalau misalnya emang lagi bosan game seperti MLBB atau mungkin game-game ringan. Jadi kalau handphone ini pengen dikasih ke anak yang emang doyan main game, tentu nggak tepat. Cuman kalau misalnya anaknya emang perlu untuk WhatsAppan aja, admin untuk WhatsAppan mungkin gitu ya, sampai akhirnya nemu orderan yang lebih banyak, ganti ke handphone lebih mahal. Nah, handphone ini bisa menjadi alternatifnya atau menjadi opsinya untuk saat ini. Menurut saya sih seperti itu. Tapi menurut teman-teman gimana tuh? Silahkan komentar. Ayo kita diskusi. Untuk sekarang Taufik Nomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.